صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. Al-Khalifatu awal Khalifatu Rasulillah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin min ahli siddiq wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Huda beserta dari jajarannya, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya, sholat taraweh yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat witir. Dan saya sayangi adik-adikku sekalian, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberikan umur yang barokah, rezeki yang barokah yang luas, dan dimudahkan segala urusan, dan dikuatkan, diberikan kesabaran, keistiqomahan di dalam beribadah, melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi nikmat yang sangat luar biasa. Di samping nikmat iman Islam, di samping nikmat kesehatan dan kesempatan, tapi kita juga diberikan nikmat Ramadan yang hanya ada dalam setahun sekali. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sampai sekarang ini kita bisa datang ke sini semata-mata dengan niat dan tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beserta salam kita sanjung tinggikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui ajarannya, yaitu mengenai 10 hari terakhir i'tikaf, qiyamul lail, banyak-banyak baca Quran, meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. Apalagi sekarang ini sudah malam ke-28. Berarti kalau puasa Ramadan ini nanti hanya 29 hari, tinggal 1 malam lagi besok. Tapi kalau keputusan pemerintah Kementerian Agama 30, berarti kita masih punya waktu 2 malam lagi. Ya, bisa berdoa. Bagi yang pengen cepat lebaran, nanti besok aja terakhir. Ya kan? Nanti baju lebarannya udah siap tuh. Dan bagi-bagi THR-nya biasanya. Bagi yang pengen menikmati ya, bebas berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini 30 malam, 30 hari begitu. Ya, karena memang pahalanya luar biasa. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung ke dalam tahun, ada yang bilang 83 tahun, ada yang bilang 84 tahun. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada kali ini kita tidak membahas itu ya. Yang kita bahas adalah diambil dari bukunya, kitabnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Punya kitab namanya Nashihul Ibad. Isinya hadis-hadis, kemudian asar, kemudian perkataan ulama. Ada juga firman Allah seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengambilnya dari asar ya. Asar itu perkataan sahabat.
Qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhaha, inna as'abal a'mali arba'a khisalin. Katanya begitu, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada 4 perkara amalan atau perbuatan yang sulit dilakukan. Sulit, bukan gak bisa. Bisa bagi orang-orang tertentu saja. Sulit bagi orang awam kayak kita. Nah, seperti itu. Yang pertama, al-afwu indal ghadab, memaafkan setelah marah. Maksudnya marah, memaafkan dalam keadaan marah, seperti itu. Ya, kita marah nih, kesal gitu ya, terjadi hal yang sama secara berulang-ulang, kesal kita. Cara memaafkannya ya nggak usah dimaki, nggak usah dicaci, diamin aja. Karena sebenarnya orang yang paling marah adalah orang yang diem. Kalau ada orang marah, ngaku-ngaku, saya marah nih, tapi ngomel-ngomel terus gitu, itu belum marah banget, itu belum. Yang paling marah adalah diem. Puncak kemarahan seseorang itu tidak mau berkata-kata apapun, tapi reaksinya nggak enak, kayak gitu. Nah, siapa yang bisa menahan amarahnya di saat, siapa yang bisa memaafkan, menahan amarahnya di saat dia marah, maka pahalanya luar biasa. Di dalam hadis Nabi disampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadbatan kaffallahu anhu adabahu. Siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah menahan siksanya. Nah, seperti itu. Saking luar biasanya, hanya Allah yang bisa memberikan penilaian pahalanya seperti apa itu. Siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan menahan siksanya. Di dalam hadis yang lebih panjang, man kaffa ghadbahu wa basata itardahu wa bazala ma'rufuhu wa wasala rahimahu, dan seterusnya. Siapa yang bisa menahan amarahnya, kemudian dia tetap berbuat baik, kemudian dia tetap ridho, dia tetap menunaikan amanahnya, nggak ada benci begitu, dia tetap menyambung silaturahim, maka Allah akan memasukkannya ke dalam cahayanya. Tuh, ini ada ceritanya Bapak Ibu. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu punya tetangga yang setiap hari dia kasih makan, anaknya disekolahin. Cuma tetangganya ini suatu saat menfitnah Abu Bakar, membicarakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini A, B, C, D, begini begitu, macam-macam lah. Ketahuan sama Abu Bakar, marah dia. Wallahi katanya, saya tidak akan membelanjai kalian lagi. Saya tidak akan membiayai anakku sekolah, gitu. Maka terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah hadis yang 2 tadi. Setelah Rasulullah mengeluarkan hadis itu, Abu Bakar As-Siddiq kembali baik. Dia tetap memberikan nafkah kepada tetangganya, dicukupi semuanya. Kemudian anaknya disekolahi seperti biasa pokoknya. Nah, itu Bapak Ibu. Al-afwu indal ghadab, memaafkan di saat marah. Yang kedua, wal judu ay baslul mal fil usrati ay fi waqtil faqri wa su'ubatil mal. Maksudnya dermawan di saat susah,
Punya duit 10.000, infak 500 rupiah, begitulah. Kalau punya duit 10 juta gampang Pak, infak 500.000 mah gampang ya. 50.000 apalagi. Ini enggak, dermawan di saat susah, lagi susah nih. Ya apalagi ditambahi tadi, fil usrati, di saat mencari pekerjaan sedang sulit-sulitnya nggak dapat. Itu kalau bisa, meskipun kita ekonomi pas-pasan bahkan kurang, pekerjaan belum tentu ada, tapi kita tetap memberikan gitu. Ya. Nah, tapi kita harus memahami juga dalam hal memberikan ke orang itu nggak mesti selalu materi ya. Ada bisa kalau kita punya duit, kasih duit. Nggak punya duit, ya kasih tenaga. Bantu. Nggak punya tenaga, maaf, lemah, udah tua gitu ya. Kasih pikiran, kasih ide. Nggak punya ide. Terus apa lagi? Senyum. Tabassamaka fi wajahi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Minimal itu. Ini senyum juga nggak ada, ide nggak ada, tenaga nggak ada, materi nggak punya. Punya apa dong? Cuma cemberut, gitu ya, cemberut doang gitu, nggak ada baiknya. Silahkan pilih, ya. Yang ketiga, wal iffatu ay man'ul haram fil khulwati ay fi waqtil infirad. Maksudnya iffah itu menghindarkan diri berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah di saat dalam keadaan sendiri. Bapak Ibu, kalau kita lagi rame-rame, kita mau berbuat jelek itu kayaknya malu ya. Malu itu dilihat orang, ya kan? Tapi kalau dalam keadaan sendiri, bisa-bisa ya kita di sini juga kayaknya ada yang terjerumus itu. Kayak contoh gampangnya lah, main handphone ya kan? Handphone paling gampang tuh. Nah, jadi kata Sayyidina Ali, wal iffah, menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa di saat dalam keadaan sendiri. Nah, itu sulit itu bagi orang yang awam. Kalau udah biasa mah aman-aman aja gitu. Kalau kita pernah masuk ke rumah ulama, kesendiriannya baca kitab, kan? Baca Quran, zikir. Nah, kita yang mana tuh? Nonton. Nah, janganlah, ya kan? Masa nonton terus. Yang keempat, yang terakhir, wa qaulul haqqi liman yakhafu. Nah, ini yang paling berat Bapak Ibu yang terjadi sekarang. Kalau Bapak Ibu bisa, alhamdulillah. Wa qaulul haqqi, berkata yang benar, liman yakhafu, kepada orang yang kita takuti. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan khususnya penguasa, presiden. Dia mengeluarkan undang-undang yang merugikan rakyat. Kita berani ngomong nggak itu? Pak Presiden, salah itu. Kayak begitu. Atau kita nurut-nurut aja. Oh, ya nggak apa-apa Pak Presiden, yang penting suka, kayak gitu. Atau jangan presiden deh, kejauhan. DKM Masjid Nurul Huda, gitu kan. Bikin peraturan, anak kecil nggak boleh masuk kapanpun. Nah, itu. Berarti harus ada yang berani bicara seperti itu. Tapi keberanian itu pun bisa diukur dengan 3 hal dalam hadis Nabi. Yang pertama, cara memberantas sesuatu yang kurang baik itu adalah biyadihi, dengan tangan. Kita datang langsung ke situ, bubar. Tuh nggak banyak ngomong biasanya. Atau kita seorang DPR, presiden, kemudian bupati menandatangani surat, dia dulu bagus-bagus. Oh, ini menguntungkan masyarakat nih, tanda tangan. Ternyata ada pengembang-pengembang yang merugikan rakyat, gitu kan? Dia dulu, oh nggak bisa nih, maaf ya, nggak bisa, nggak diterima. Tuh bagus tuh, enak. Atau bikin peraturan yang mensejahterakan lah, yang mendidik, seperti itu. Nah, yang kedua, cara memberantas kejahatan adalah bilisani, dengan lisan, hanya berbicara saja.
Biasanya yang begini-begini itu adalah tokoh-tokoh, karena mungkin nggak ada backingannya di belakang, ya kan? Dia hanya berani mengatakan, tolonglah Pak, ini peraturan nggak bagus loh Pak, merugikan kita ini, buat kita nggak bagus, tolonglah dirubah. Nah, tuh begitu. Yang ketiga, ini yang paling lemah Bapak Ibu. Mudah-mudahan sih ini paling tidak kita harus punya yang ketiga ini. Wabi kolbi, dengan hatinya. Kita melihat sesuatu kemungkaran, mungkin kalau kita datang ke situ langsung bubar, kita nggak berani, karena kita nggak punya alat. Atau kita ngomong, kita nggak dihormati orang. Paling tidak dengan wabi kolbi, kita berbisik dalam hati kita, ya Allah, itu jahat itu, saya nggak suka begitu. Mudah-mudahan ada orang-orang baik yang mampu untuk menyelesaikan itu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya dan salat tarawih, itulah 4 hal yang sangat sulit dilakukan menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan memang betul. Kalau kita lihat di kenyataan negara kita, berapa banyak orang demi menyenangkan pemimpin, oke, aman, padahal salah, seperti itu. Nah, setelah orang itu berhenti berkuasa, gak kelihatan lagi mukanya, karena emang hanya cari muka saja, seperti itu. Nah, niat kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu banyak modelnya. Gak hanya di masjid, di luar masjid pun semua ibadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.